Ya. Sungguh benar, ajaib Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Kasih-Mu dari surga selalu mengalir, memenuhi hati kami, supaya kami dapat memuji-muji nama-Mu di pagi hari yang cerah ini Tuhan. Karena ada firman-Mu mencerahkan hati dan pikiran kami. Sebelum kami mengambil aktivitas kami yang lain, kami akan memulai dengan rasa syukur kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih atas pertolongan-Mu membimbing hidup kami dan menguatkan kami semua. Terima kasih untuk kesehatan yang sangat berharga yang Tuhan berikan kepada kami semua anak-anak-Mu. Dan kami berterima kasih atas firman Tuhan, firman kasih karunia Tuhan yang terus memberikan pencerahan dan memperbaharui hati dan pikiran kami semua. Supaya kami dapat mengerti betapa baiknya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, pertolongan-Mu nyata. Kami mengucap syukur, menyambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih saudaraku semuanya. Juga selamat pagi untuk saudara kami yang terkasih dari Indonesia bagian timur, saudara kami Rivo. Alamat selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu untuk kita semua. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya mengawali kegiatan kita di pagi hari ini saudaraku, marilah kita akan terlebih dahulu membaca firman Tuhan dan melihat serta merenungkan kebaikan-Nya kepada kita semua dengan membuka Alkitab kita dari Galatia pasal 6. Amin, puji Tuhan. Sekarang kita Bapak Ibu Saudara sudah memasuki bagian yang selanjutnya, Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-12. Ayat 12 dan ayatnya yang ke-13, 14. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih saudaraku semua. Mari kita membaca bagian ini. Ya, kita akan membaca sampai ayatnya yang ke-18. Ya, saudaraku, kita sudah memasuki bagian yang terakhir. Saudaraku, dalam 1, 2, 3 hari ini kita akan menyelesaikan ini semua. Galatia pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pasal Bapak Ibu Saudara firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama dalam episode yang ke 400 berapa nih? 422. Kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara. Ya, Galatia pasal 6 ayatnya yang ke 12 dari ayat 12. Saya akan membaca ya Bapak Ibu Saudara. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Ya, sangat menyedihkan sekali itu ya Bapak Ibu Saudara. Kita lanjut lagi, ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya.
Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini adalah pernyataan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Banyak berkat Tuhan yang akan kita peroleh dari pernyataan-pernyataan firman Tuhan di Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18. Apa saja berkat Tuhan yang dapat kita peroleh dari bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara? Banyak sekali saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Dan kita akan mendengarkan itu beberapa hari ke depan saudaraku. Dan kita mulai saudara ya, dari ayatnya yang ke-12. Saya baca sekali lagi. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Bapak Ibu Saudara, inilah problem dari semua agama-agama di dunia. Apa problemnya? Mereka berpikir bahwa perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itulah yang membuat mereka menonjol di hadapan manusia. Ya, bisa saja memang begitulah Bapak Ibu Saudara. Manusia selalu ingin menonjolkan dirinya terhadap sesamanya supaya mereka merasa kelihatan lebih hebat daripada orang lain. Benar enggak Bapak Ibu Saudara seperti itu? Iya, seperti itu saudara. Ya. Dan itulah ya saudaraku yang kita lihat sehari-hari. Saudara, manusia bangga dengan apa yang dia perbuat. Manusia merasa pede, ya Bapak Ibu Saudara, merasa percaya diri, confidence, ya dengan apa yang diperbuatnya, apalagi yang diperbuatnya itu, ya secara lebih menonjol daripada apa yang diperbuat orang lain. Nah, lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, secara lahiriah suka menonjolkan diri mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau kita tidak mengerti kasih karunia Allah, kita akan habislah waktu kita dan energi, ya, tenaga kita hanya untuk memperhatikan orang lain dan melupakan diri kita sendiri dan melupakan apa kehendak Tuhan. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah manusia yang sudah jatuh ke dalam daging, ya. Manusia yang sudah jatuh ke dalam daging itu dikatakan suka menonjolkan dirinya. Saudaraku, ya, dan merekalah dikatakan tadi di ayat 12, merekalah yang berusaha memaksa kamu, ya, untuk bersunat. Memaksa Bapak Ibu Saudara. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang beragama di dunia ini, ya, memaksa orang lain secara halus dengan menonjolkan diri mereka Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan ya bodohnya adalah manusia mau saja dibodohi oleh orang-orang yang merasa bahwa mereka bisa membuat dirinya lebih baik dan membuat orang lain lebih baik Bapak Ibu Saudara. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya mungkin secara lahiriah, secara jasmani, secara fisik, bisa manusia mengubah banyak hal. Bisa membuat terkagum-kagum orang lain. Ya, bisa membuat manusia yang lain itu saudaraku mendatangkan pujian-pujian, tapi itu sia-sia
di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena itu adalah penonjolan diri. Bapak Ibu Saudara, di sini dalam konteks kitab Galatia, saudara, kita sudah tahu mengapa Paulus kembali menulis surat firman Tuhan dengan tangannya sendiri, huruf-huruf yang ditulis oleh Rasul Paulus. Surat Galatia ini ditulis kepada jemaat kudus mula-mula di Galatia, Bapak Ibu Saudara. Kenapa ini dituliskan Rasul Paulus? Karena jemaat Galatia ini adalah jemaat kasih karunia, saudaraku. Mereka ini adalah gereja kasih karunia, sama seperti kita. Ya. Tetapi, saudaraku, di dalam perjalanan kehidupan mereka, karena mereka tidak datang pada pengetahuan akan kebenaran, jemaat Galatia ini beralih kepada keyakinan yang lain, yaitu kembali ke hukum Taurat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini hal yang sangat menyedihkan di hadapan Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Itu sama seperti pindah kemah namanya, Bapak Ibu Saudara. Pindah rumah. Ya, saudaraku. Ya, jadi istilahnya, saudaraku, ada misalnya orang, ada keluarga, misalnya di dalam satu kota, ya, kemudian pemerintahnya sudah memberikan kepadanya suatu tempat kediaman atau rumah yang bagus, karena tadinya dia tinggal di bantaran kali, ya, atau di kolong jembatan, Bapak Ibu Saudara. Kemudian pemerintah misalnya memberikan, atau seseorang misalnya memberikan kepadanya rumah yang baru, yang bagus, yang bersih, yang sehat, tapi dia entah kenapa dia mendengarkan kata-kata orang lain yang membujuknya kembali lagi, ya, tinggal di bantaran kali atau di kolong jembatan. Jadi seperti itulah jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudara. Maka Paulus bilang di Galatia pasal 3, "Hai kamu orang Galatia yang bodoh, kenapa kamu kembali kepada kehidupan yang lama?" Ya, Paulus katakan begitu. Apa tujuanmu? Kira-kira begitu, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Siapa yang menyeret kamu kembali ke situ, ke kehidupan yang lama? Bukankah kamu telah melihat terang kasih karunia Allah? Kenapa kamu kembali lagi kepada kehidupan duniawi yang menonjolkan diri? Kamu sudah menerima Kristus Yesus, di mana kamu menerima segala berkat sorgawi dan membuat kamu memperoleh kepastian keselamatan hidup yang kekal. Kenapa kamu kembali kepada sistem kehidupan yang lama, yaitu hukum Taurat yang telah digenapi Yesus Kristus, dan itu semua merugikan kamu, kata Paulus kepada jemaat Galatia. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat tadi, ini sangat kaya sekali firman Tuhan di ayat 12 ini, Bapak Ibu Saudara. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang ingin mencari kenyamanan diri saja di dunia ini. Bagaimana supaya mereka sejahtera secara lahiriah, secara fisik, secara jasmani, secara harta benda, materi, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau hidup itu hanya untuk hal-hal yang jasmani, saudaraku, ingatlah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bukanlah kehidupan yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara?
kalau memang, ya sekali lagi, kalau memang Tuhan bermaksud datang ke dunia ini untuk mengaruniakan kesejahteraan hidup secara jasmani, secara fisik, kemakmuran, di mana itu dilakukan oleh Yesus Kristus waktu dia lahir ke dunia ini, Bapak Ibu Saudara? Apa hebatnya Yesus Kristus secara harta benda ketika dia datang ke dunia? Di mana, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya? Di mana para rasul menunjukkan bahwa mereka sangat makmur di dalam hal harta benda? Coba Bapak Ibu Saudara, di mana? Di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, coba mereka memperlihatkan. Coba siapa yang dapat menunjukkan bahwa Yesus Kristus waktu lahir datang ke dunia ini, dia lahir datang dengan kemewahan. Di mana Bapak Ibu Saudara? Di mana Alkitab mengajarkan begitu? Enggak ada, Saudara. Jadi manusia itu, Bapak Ibu Saudaraku, gampang sekali tertipu. Karena apa? Karena itulah perbuatan daging yang sudah terlalu dalam, membuat manusia terperosok ya sedalam-dalamnya karena dosa, sehingga keinginan-keinginan manusia itu, Bapak Ibu Saudaraku, hanya sebatas penonjolan diri secara lahiriah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, syukur kepada Allah. Amin. Syukur kepada Tuhan Yesus. Karena kita sekarang mengenal kasih karunia-Nya yang membuat kita kaya di dalam Kristus. Amin. Membuat kita sejahtera di dalam Kristus. Amin. Membuat kita bahagia di dalam kasih Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu bagi kita bahagia, kita sukacita, damai sejahtera dalam Kristus, karena bukan karena kita sudah terlalu hebat, karena kita sudah sangat luar biasa di dalam perbuatan-perbuatan kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara, karena Yesuslah yang hebat. Amin. Dialah yang luar biasa, dialah Allah kita, dialah Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku, yang telah membuat dirinya menjadi miskin supaya kita jadi kaya. Amin. Di dalam Kristus. Itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kemiskinan Yesus Kristus ditunjukkan, Bapak Ibu Saudaraku? Lahir saja, waktu Yesus menjadi manusia, dia adalah Allah yang lahir ke dunia ini jadi manusia. Di mana dia lahir, Bapak Ibu Saudara? Ya, apa dia lahir di rumah sakit yang mewah, Bapak Ibu Saudara? Ya, dengan segala fasilitas? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus Tuhan kita, dia lahir di kandang domba, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Lahir di kandang domba yang hina, yang tidak menonjol. Ya, tidak menonjolkan secara lahiriah, Bapak Ibu Saudaraku. Dia lahir di kandang domba. Dan banyak orang Israel yang menolaknya hanya karena Yesus lahir di tempat yang hina. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel itu gagal menerima firman Tuhan, gagal menerima kehendak Allah. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena mereka sudah dikuasai oleh cara berpikir penonjolan diri, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang ya Tuhan telah menjanjikan kepada bangsa Israel melalui nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub sesuatu yang dapat dilihat, yang bisa menonjol, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu hal-hal berkat-berkat secara fisik, yaitu tanah Kanaan, tanah pusaka, tanah perjanjian, Bapak Ibu Saudaraku. Dan karena itu Yesus ya Allah memberikan ya satu perintah kepada Abraham dan keturunannya supaya mereka melakukan sunat, ya, supaya mereka bisa melihat bahwa hal-hal yang secara fisik itulah yang bisa menandakan orang Israel itu adalah diberkati oleh Tuhan.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan tentu saja bukan supaya mereka menjadi sombong diri di hadapan Tuhan, tetapi supaya mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi coba Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat ya pada zaman Yesus ketika dia ada di antara orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudara, betapa sombongnya orang-orang Farisi, betapa sombongnya orang-orang Saduki, betapa sombongnya orang-orang Israel yang selalu mencari-cari kesalahan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Bukannya mereka menerima firman-Nya, tapi mereka selalu menonjolkan diri, merasa lebih hebat daripada Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan itulah kegagalan yang sangat merugikan bangsa Israel. Padahal mereka adalah bangsa pilihan, tapi akhirnya Tuhan meninggalkan mereka. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Karena orang Israel sudah memilih lebih percaya pada dirinya sendiri daripada memilih percaya kepada perkataan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tentu saja saudara, Yesus Kristus telah menunjukkan melalui seluruh perbuatannya, sejak mulai dia lahir ke dunia ini, sampai dia memikul salib, mati disalibkan, Bapak Ibu Saudara, menyerahkan nyawanya. Justru, ya, kalau bisa dikatakan, siapa yang bisa menonjol di dalam perbuatan baik, Bapak Ibu Saudara? Manusia apa Yesus? Ya, kalau kita sedikit melihat kepada penonjolan perbuatan-perbuatan baik, siapa yang menandingi Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada yang sama seperti dia. Dia tidak bersalah di hadapan Allah. Seluruh tuntutan hukum Taurat digenapi sampai nyawanya diserahkan untuk menebus segala perintah-perintah Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dengan demikian sekarang Tuhan mengaruniakan satu rahasia, amin, kepada kita melalui surat-surat Rasul Paulus. Kita mengenal satu berkat yang sangat istimewa, di mana perbuatan baik Yesus sangat menonjol di dalamnya. Apa itu, Bapak Ibu Saudara? Segala dosa sudah diampuni. Amin. Itu perbuatan siapa? Perbuatan manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kehebatan manusia bisa dia menebus dosanya karena dia rajin berdoa dan mengatakan, Tuhan, hapuskanlah dosaku. Tuhan, hapuskanlah dosaku. Terus tiap hari. Apa dengan begitu kelihatan perbuatannya akan menjadi benar di hadapan Tuhan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu keliru. Kalau orang berpikir karena dia rajin mengatakan, Tuhan, ampunilah saya orang berdosa ini, justru itu menunjukkan bahwa dirimu tidak percaya kepada Yesus yang sudah mati berkorban mengampuni semua dosamu. Tidak ada perbuatan dengan kata-kata seperti itu kelihatan menonjol bahwa dia sudah mengerti kebenaran. Kebenaran yang mana? Itu kebenaran diri manusia sendiri itu, Bapak Ibu Saudara. Karena sekarang, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat bahwa perbuatan baik satu-satunya yang harus ditonjolkan. Makanya dikatakan tadi, saudaraku, di ayatnya yang ke-14 kalau kita baca, Paulus katakan apa? Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, tidak mau menonjolkan diri selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebab di dalamnya lah kita telah dimatikan kehidupan kita yang lama, manusia daging kita sudah ditenggelamkan, ya, sudah terbunuh, mati bersama dengan Kristus di atas kayu salib. Amin. Yaitu, Bapak Ibu Saudara, kematian kita itu bersama Kristus yang perlu kita tonjolkan. Melalui apa? Ya, melalui pemberitaan Injil lah.
Ya, saudara, selagi kita kurang tertarik memberitakan Injil, ya, maka nanti kita akan tertarik pada perbuatan-perbuatan diri kita sendiri. Ya, kalau kita kurang rajin bercerita tentang pengalaman kesaksian hidup kita, keselamatan kita pada orang lain, maka yang akan kita ceritakan adalah hal-hal yang duniawi, yang tidak punya arti, tidak terlalu penting di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena apa? Sifat penonjolan diri itu dengan mudah saja akan merasuki setiap hati manusia, dan sama seperti jemaat Galatia ini, mereka bosan mendengarkan firman kasih karunia dan mereka ingin kembali kepada cara penonjolan diri karena mereka sudah merasa terpesona. Ya, mereka kagum dengan orang-orang yang mengatakan bahwa mereka sangat luar biasa dalam perbuatan-perbuatan mereka. Ya, kalau bersaksi, ya, kalau di gereja saya begini-begini, kalau di gereja kami begini-begini. Memang gerejamu itu apa? Bapak Ibu Saudara, ya kan? Ya, kalau pendeta saya begini-begini dan luar biasa begini. Tidak ada yang luar biasa. Ya, manusia, hanya Yesus Kristus yang luar biasa. Amin. Kita hanya menonjolkan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, karena itu adalah bukti kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Karena tidak semua orang mau menerima itu. Dan kebanyakan orang menolak salib Kristus. Karena apa tadi dikatakan Bapak Ibu Saudara di ayat 12 itu, ya? Merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Bapak Ibu Saudara, mereka ingin cari zona aman, comfort zone. Ya, mereka ingin mencari area yang nyaman bagi dirinya, dan mereka tidak mau menyaksikan salib Kristus. Karena apa? Saudaraku, takut mereka dihina dan takut mereka disalahkan dan takut mereka dipermalukan orang lain. Karena itu mereka memilih menceritakan tentang pengalaman hidup mereka sendiri supaya mendapat pujian dari manusia. Oh, miskin sekali kalau seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kesaksian manusia di hadapan Tuhan, itulah Paulus katakan itu adalah kesaksian yang sia-sia. Saudara, kalau kita lihat ya di YouTube sekarang ini, di TikTok, di Instagram Bapak Ibu Saudara, wow, semua orang ingin menonjolkan apa yang dia perbuat, mengajak semua orang mendengarkan kesaksiannya tentang hal-hal duniawi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Paulus mengatakan itu nonsens, itu omong kosong di hadapan Tuhan, itu tidak ada hitungannya. Karena manusia sudah menerima upahnya sendiri, maka dia tidak akan menerima apa-apa lagi dari Tuhan. Saudara dan saya, ya, Paulus katakan, lakukanlah apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Lakukanlah sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena apa? Karena kamu tahu dari Tuhanlah kamu menerima upah yang besar. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena Kristus adalah Tuhan yang kita layani dan kita adalah hamba-hambanya. Kita harus memastikan di dalam diri kita, saudaraku, bahwa apa yang kita raih di dunia ini dengan segala usaha perjuangan yang keras yang kita lakukan, saudaraku, itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, hanya apa yang diperbuat oleh tangan Tuhan, masa depan kita, hanya itulah yang paling indah dan yang paling membesarkan hati kita. Tapi saudaraku, itu kita mengerti kalau kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Amin. Saudara tidak akan dapat mengerti ya berkat Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Kita tidak akan begitu mengerti kalau kita tidak datang pada pengetahuan akan kebenaran. Sebab rahasia itu
ditaruh oleh Tuhan, ditaruh oleh Roh Kudus di dalam firman kebenaran yang dibagi dengan tepat. Amin. Itulah sumber sukacita kita, saudaraku. Itulah sumber kebahagiaan kita. Itulah firman Tuhan, sumber damai sejahtera kita. Karena kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, bukan manusia daging. Kita ini adalah manusia roh. Di dalam Kristus Yesus, ya, saudaraku, dikatakan bahwa yang lama sudah berlalu. Amin. Dan yang baru sudah tiba. Mari kita lihat satu ayat, Bapak Ibu Saudaraku, sekaligus untuk menjadi penutup ya renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Saudaraku, mari kita lihat dulu di dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal 2, kita akan membaca, saudaraku, dari ayatnya yang ke-15. Ya, dari ayatnya yang ke-14 lah, saudaraku. Ya, baik. Efesus pasal 2 ayat 14. Karena dialah, Yesuslah damai sejahtera kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesuslah yang menjadi damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, Israel dan kita bangsa lain, konteksnya ayat 11-12. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Apa itu tembok pemisah dan perseteruan? Sumber permusuhan antara bangsa Israel dengan bangsa lain. Ya, hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa hukum Taurat menjadi sumber permusuhan? Apakah itu adalah dosa? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena hukum Taurat itu, saudaraku, adalah milik dari umat Israel, bangsa pilihan yang diperintahkan untuk menjadi cara hidup mereka supaya bisa menonjol secara perbuatan, mujizat-mujizat. Bapak Ibu Saudaraku, ya, segala tanda-tanda ajaib itu dilakukan oleh Yesus Kristus di tengah-tengah bangsa Israel supaya mereka tahu bahwa begitu cara Tuhan untuk memberkati hidup mereka, supaya orang Israel mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi mereka menyombongkan diri dengan bahkan menyalibkan Yesus Kristus. Karena itu, saudara, dengan kematian Yesus Kristus di ayat 15 dikatakan, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, amin. Saudara, Yesus mati bukan sebagai Allah, bukan sebagai Tuhan. Ya, bukan seperti ya tuduhan orang-orang bodoh di zaman sekarang ini. Ya, kalau Yesus itu Tuhan, Yesus Allah, Allah kok mati? Tuhan kok mati? Bapak Ibu Saudara, itu pernyataan yang bodoh. Yesus mati sebagai manusia. Karena sebagai Allah mana bisa dia mati, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah pemilik kehidupan. Jadi, sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Batal dengan segala perintah dan ketentuannya. Amin. Ya, tidak seperti orang sekarang ini. Oh, tidak semua dibatalkan. Hanya upacara-upacara saja. Hanya ritual pengorbanan-pengorbanan saja yang dibatalkan. Ya, tetapi yang lainnya tidak dibatalkan. Bersifat moral tidak dibatalkan. Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita nambah-nambahin firman Tuhan. Jangan manusia menambah-nambahi dan mengurangi firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di sini apa? Sebab dengan matinya Yesus Kristus, Ia telah membatalkan ya hukum Taurat dengan segala perintah. Bukan sebagian dikatakan, segala perintah dan ketentuannya. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri Allah, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Amin. Jadi sekarang Bapak Ibu Saudara, kita adalah ciptaan baru, manusia baru, new creation. Tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat, tapi yang kita perlukan adalah hidup di bawah kasih karunia. Amin. Ya saudara, supaya apa? Supaya menonjolkan salib Kristus.
Kalau manusia sekarang ini hidup ingin mencoba hidup menurut perintah-perintah hukum Taurat, ingatlah itu akan membawa satu konsekuensi, kamu pasti menonjolkan dirimu. Kenapa? Ya karena itu sudah hukum sebab akibat. Sebab orang hidup di bawah hukum Taurat, maka terdoronglah hatinya untuk menonjolkan diri. Sebab orang percaya hidup di bawah kasih karunia Allah, maka itu akan membuat orang itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Tinggal pilih manusia, Bapak Ibu Saudara. Dan kita pilih untuk kita hidup di bawah kasih karunia Allah, bukan di bawah hukum Taurat lagi. Karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus dari segala kesalahan dan dosa kita, supaya kita bisa merendahkan diri kita di hadapan salib Kristus. Dan hanya dari Dialah, hanya dari Tuhan Yesuslah, hidup yang kita jalani ini bisa membuat menjadi berarti untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi untuk kita yang selalu setia. Saudaraku, bersama-sama di dalam ibadah saat teduh kita dan di dalam pelayanan kita. Terima kasih atas semangatnya, ya, terus memberitakan firman Allah. Saudaraku, terkhusus nih kami menyapa di pagi hari ini saudara kami, ya, hamba Tuhan Evangelis Aliarno Situmorang dari Medan. Semangat terus saudaraku memberitakan Injil keselamatan, Injil Kristus, salib Kristus sebagai bukti daripada kerendahan hati kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Biarlah dan pasti banyak orang yang terberkati. Amin. Terima kasih saudaraku, dimanapun saudara-saudaraku berada. Ya, Tuhan memberkati kehidupan kita bersama. Jangan dikuasai oleh kekhawatiran, jangan dikuasai oleh rasa takut. Yesus Tuhan kita sudah bangkit dari antara orang mati, dan Dia sudah mengampuni segala dosa kita, segala kesalahan kita. Yesuslah yang kita tonjolkan di saat kita memberitakan tentang kasih karunia-Nya. Keselamatan bagi semua orang diberikan dengan cuma-cuma hanya melalui iman. Dan saudara, percayalah, Rasul Paulus mengatakan, ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah segala keinginanmu di dalam permohonan dan juga ucapan syukur, dan damai sejahtera Allah akan memerintah hati dan pikiranmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia akan memerintah hati dan pikiran kita, aman dan tentram. Amin. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Di pagi hari yang sejuk ini, sejuk karena ada firman Tuhan menyirami hati kami, pikiran kami, jiwa kami, supaya kami dapat melangkahkan kaki kami untuk berjuang, melakukan segala tugas pekerjaan kami. Dan kami percaya Tuhan yang melipat gandakan, memberkati, membuat berhasil apa yang kami kerjakan. Sebab di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah menerima segala berkat rohani di dalam surga. Dan itulah yang menjadi motivasi yang terbesar bagi kami semua untuk melayani-Mu dan melayani-Mu. Tanpa hentinya kami akan terus melayani Tuhan, karena kami tahu ada kekuatan kasih karunia yang mencukupkan apa yang kami perlukan supaya tetap bisa hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih pagi hari ini ya Tuhan. Begitu semangat sekali saudara-saudara kudus kami semuanya, saudara-saudara kudus-Mu ya Tuhan, yang kami percaya bahwa semuanya orang-orang percaya-Mu tetap setia kepada kasih-Mu, dan di dalam pelayanan ini kami bersuka cita senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pekerjaan kami hari ini ya Tuhan. Engkau yang membuat berlimpah-limpah berkat-Mu dalam kehidupan kami, supaya persekutuan kami di dalam Kristus Yesus terus boleh terpelihara dan membawa kebaikan, damai sejahtera, sukacita bagi kami semua dan anak-anak kami semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, saudara-saudaraku, selamat pagi. Ya, terima kasih juga
Selamat pagi untuk Ibu Endang yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Kembali dulu kepada hambanya, Bapak Pendeta Pardosi. Beres-beres dulu ya. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Selamat pagi, Bapak Sinaga.